Karena dia bilang kebanyakan Indonesia itu suka yang turun naik mobil gitu, kata dia gitu. Enggak juga sih sebenarnya ya. Kembali orangnya, pasti baik buruk tuh seorang tuh ada ya. Tapi ramai juga orang-orang Indonesia tak sadar lagi bahwa untuk masih baik ada negara Malaysia. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk mendengarkan apa jawaban seorang pemuda asal Indonesia jika ditanya oleh orang Malaysia mengenai kenapa ya orang Indonesia ini suka sangat yang namanya perang, suka puji diri sendiri macam tuh. Apa jawaban dari pemuda Indonesia? Ada seorang TikToker yang dulu dia pernah bekerja di Malaysia, sekarang dia di Indonesia. Nah, kita akan dengar apa jawabannya. Jom. Indonesia tak habis dengan perang, merdeka, kisah-kisah lampau, tak habis puji-puji diri sendiri. Kenapa ya? Orang pun tak tahu lah bang. Padahal kalau ikutkan keberkahan negara Malaysia yang sangat-sangat berkah. Ramai orang-orang Indonesia yang dulu susah sekarang ekonomi keluarga dia, diri dia jadi lebih baik. Ada yang dulu susah sekarang jadi kaya. Ada yang dulu tak punya kereta sekarang ada kereta. Ada yang tak punya motor sekarang motor. Kadang dia orang merantau ke Malaysia untuk biaya sekolah anak dia lah, anak nak masuk universiti lah, biaya kahwin lah, beli kebun lah, nak repair rumah lah, renovate macam-macam hal kebaikan yang membuat ekonominya menjadi better. Tapi ramai juga orang-orang Indonesia tak sadar lagi bahwa untuk masih baik ada negara Malaysia. Berkah sangat negara Malaysia tu. Tapi kenapa ada orang tak suka? Macam orang panggil Indo, dia orang marah. Padahal orang Indonesia sendiri yang merantau ke Malaysia pun dia cakap Indo. Mereka pun pernah dengar orang-orang tanya, abang dari mana? Saya dari Indon. Padahal dia orang Indonesia, tapi dia sendiri cakap Indon. Lepas tu nak salahkan orang Malaysia pula. Orang percaya setiap diri kita ni, setiap negara ni ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semuanya ialah Tuhan yang mengatur. Jadi jangan membenci, jangan menghina. Apa yang ada syukuri, jangan menghina yang keburukan dan kekurangan orang lain ataupun negara lain. Ada negara yang teknologinya tinggi, tapi ramai pula kasus bunuh diri dan kasus lainnya. Ada pula negara yang iman tinggi, yang bagus, tapi negaranya susah pula. Lepas tu ada pula negara yang sedang-sedang, ekonomi bagus, iman pun bagus, kasus bunuh diri pun sikit. Jadi tak payah nak menghina. Introspeksi diri sendiri aja, cek diri sendiri, buat diri sendiri menjadi lebih baik. Okay? Terima kasih bang dah komen yang bagus supaya orang Indonesia tahu jangan menghina Malaysia. Jangan. Yalah, sebabnya negara Malaysia ni negara yang berkah. Roy sendiri dah merasakan bahwa negara Malaysia ni negara yang berkah. Dulu Roy tak mampu nak beli phone, sekarang dah ada phone. Tak mampu nak beli motor, dah ada motor sekarang ni. Tak punya kebun, tak punya barang-barang apa-apa. Tak pernah makan ni, makan tu, makan sedap. Sekarang dah rasa semua. Kan? Semuanya berkat doa dan negara Malaysia, negara yang berkah. Indonesia pun berkah juga. Jadi korang jangan menghina Malaysia ya. Kita ni serumpun. Tahu? Terima kasih. Semoga konten Roy ini didengar oleh orang-orang Indonesia supaya jangan menghina Malaysia. Ingat,
semua ini ciptaan Tuhan, kesempurnaan milik Tuhan. Jadi kalau kita ada yang ada kekurangan, kelebihan, wajar, karena kita bukan kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, itu adalah pesan dari seorang TikTokers yang juga pernah bekerja di Malaysia. Jadi memang orang-orang Indonesia yang pernah datang ke Malaysia, sama ada dia bekerja, kuliah, ya, ataupun jalan-jalan, pasti dia sudah melihat keadaan di Malaysia seperti apa. Kalau kita hanya menonton berita-berita yang tak benar itu, memang otak kita, ya, pemikiran kita juga tak benar. Padahal di sini hidup kita ini semua rukun dan damai. Begitu juga orang-orang Indonesia, ya. Kalau tidak damai, kalau tidak nikmat dan tidak bahagia di Malaysia ini, kenapa ramai yang tak nak pulang ke Indonesia, ya kan? Oke, lanjut ya. Hai guys. Oh ya, saya mau cerita sedikit. Ada teman saya nih tanya, dia kata gini, ini start saya udah menikah lah, kita say hi lagi dulu kawan waktu sekolah SMK gitu ya kan. Terus dia bilang gini, kamu kok mau sih kerja di Malaysia selama ini? Sebelum saya menikah ya, saya kerja di Malaysia. Terus udah gitu, kamu juga udah berkeluarga lagi. Dengar-dengarnya kata suami saya, kata dia kayak gitu kan. Dia nggak pernah ya ke Malaysia gitu, berlibur pun nggak pernah ke Malaysia. Tapi karena suaminya dulu udah mungkin berpuluh-puluh tahun atau belasan tahun pernah kerja di Malaysia, jadi dia bercerita katanya kalau di Malaysia itu perempuan Indonesia tuh di sana kebanyakan tidak baik, kata gitu, atau perempuan yang tak macam tak sopan lah, tak jaga diri gitu atau macam mana. Mungkin yang dia cakap itu ada sebagian, tapi tidak semua. Please lah, kita ini ya, kamu sesama negara, kamu pun sesama bangsa kamu pun, kamu ngomong kayak gitu kan. Mungkin dia bercinta, ingin bercinta dengan Indonesia, dia tak dapat jadi cerita kayak gitu Kut. Karena dia bilang kebanyakan Indonesia itu suka yang turun naik mobil gitu, kata dia gitu. Enggak juga sih sebenarnya ya. Kembali orangnya, pasti baik buruk tuh seorang tuh ada ya. Ada juga yang baik, ada yang buruk. Pasti setiap orang tuh ada pribadi kelebihan kekurangan dia sendiri-sendiri. Terus kenapa saya sampai di sini? Saya memang udah pernah kerja sebelumnya di Indonesia itu di kantor ekspedisi muatan kapal laut, udah pernah juga kerja di hotel untuk sebagai pengurusan makan untuk staf hotel itu yang berbintang 5. Saya sudah pernah juga. Saya pernah juga bekerja sebagai mengetik, terus saya juga udah pernah buat jaga mesin fotokopi gitu ya kan. Saya juga pernah buat itu semua gitu ya kan. Banyak lah yang termasuk saya sudah pernah buat di Indonesia. Terus kenapa saya sampai datang ke Malaysia? Karena salah satunya jujur. Setelah saya komwot, saya kan tanya semua macam mana gajinya. Saya main di sini, gaji saya first dikasih untuk basic saja 570. Itu kurang lebih hampir 2 juta loh. Sementara saya kerja ke sana sini, nggak pernah saya dapat tuh 1 juta lebih, kecuali saya sudah lembur gitu. Kecuali saya lembur gitu kan, kerja baru dapatlah 1 juta lebih gitu. Itu di tahun 2009 loh. 2009 saya sudah dapat gaji 570. Belum allowance yang lain, belum OT gitu. Terus udah kayak gitu. Dan saya sangat puji syukur, saya di Malaysia ini, saya sudah bisa sampai dulu ya sebelum nikah, saya bisa sekolahkan adik saya sampai degree. Dan karena dia sekolah degree lah, dia sekarang bisa bekerja di hotel dan posisinya enak. Dan sekarang pun dia lumayan kehidupannya. Jadi nggak semua orang yang bekerja di Malaysia itu buruk. Ada ada yang baik dan ada yang buruk. Mungkin dia itu sifat dia, bukan tempat dia. Oke? Saya setuju sekali dengan sis ini. Soal nakal atau tidaknya seorang wanita itu bukan karena di negara mana dia tinggal, tetapi ya memang itu sudah kebiasaannya. Jadi kalaupun di Malaysia ini ada wanita Indonesia yang nakal, ya tak salah juga karena memang ada kan. Namun jika kita lihat di Indonesia sana juga ada sebenarnya. Cobalah ya cari-cari tahu. Jadi jangan salahkan atau jangan cap satu negara itu kalau ada orang Indonesia datang ke Malaysia, nanti di sana orangnya nggak baik-baik tuh, perempuan Indonesia jadi nggak baik.
sukanya naik turun mobil. Ya nggak masalah lah ya, kalau memang dia ingin memperbaiki kehidupannya. Kalaupun dia bercinta dengan orang tempatan, naik turun mobil, itu kan seharusnya kita ikut bahagia. Wah, ternyata sebangsa kita bisa memperbaiki atau mengubah cara hidupnya. Kemungkinan di Indonesia dia tidak pernah naik mobil. Ini kemungkinan ya. Di Malaysia dia bisa naik mobil. Seharusnya kita ikut bahagia ya, bukan menjelek-jelekkan wanita sebangsa kita. Kadang tidak pernah habis pikir ya. Jadi itulah alasan kenapa ya ramai orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia ini. Bukan karena mereka tidak berpendidikan, tetapi kondisi gaji juga yang tidak memungkinkan. Tahu tidak? Karena jika kita nilai dari apa yang dikatakan akak nih ya, di sana gaji itu sangatlah sedikit dibandingkan gaji di sini di Malaysia. So itulah yang membuat dia mengambil keputusan untuk melangkah ke Malaysia ini. Dan akhirnya dia dapat jodoh. Nah, jadi kan upgrade kan hidupnya. Jadi seharusnya kita bangga, bukan kita langsung menjelek-jelekan. Jangan kita langsung menilai buruk seseorang itu karena dia bekerja di luar negeri, terus kita menghina. Ya, itu saya sangat tak suka sebenarnya. Bukan hina sekalipun. Seseorang tuh bekerja di luar, harus kita tahu dia bekerja sebagai apa di sana. Kalau dia bekerja dengan cara yang tidak halal, barulah bisa kalian hina. Tapi kalau dia bekerja di pabrik ya, atau di asisten rumah tangga, di kedai makan, ya nggak masalah ya. Walaupun kalian katakan dia babu begitu kan, nggak masalah. Selagi seseorang itu makan gaji, sama aja ya, diri kalian itu juga adalah babu. Kecuali kalian itu adalah majikan yang membayar orang, begitu ya. Kalau kalian masih saja makan gaji dari orang ya, ataupun mengharap gaji dari orang, bukan kalian menggaji orang ya, sama aja kalian itu babu. Jadi jangan pernah menghina orang yang bekerja di luar negeri lah. Tak kisahlah ya di negara mana, Malaysia, Singapura, Hong Kong ya. Jangan kalian patahkan semangat mereka. Kalian tidak ada hak untuk menghina wanita-wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri. Mereka adalah pejuang devisa ya. Mereka adalah penyumbang terbesar untuk negara Indonesia. Kalian yang menghina itu apa sumbangsi kalian untuk negara Indonesia? Coba komen di kolom section. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.